wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau kariha al-kafirun. Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4 Batu Ampar, yang saya hormati Bapak Komite SD Negeri 4 Batu Ampar, yang saya hormati Pak Ahmad selaku orang tua kami di SD Negeri 4 Batu Ampar, dan yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri 21 Batu Ampar, serta yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri 4 Batu Ampar. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pasti kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat beliau kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan kerja beliau, usaha beliau, kita dapat menjadikan mana yang hak dan mana yang batil. Langsung saja saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan komite, yang ketiga sambutan PLT Kepala Sekolah SD Negeri 4 Batu Ampar, sekaligus penyampaian materi diseminasi budaya positif. Yang keempat doa, dan yang kelima penutup. Langsung beranjak ke acara pembuka yang akan saya pimpin sendiri. Marilah kita membaca Ummul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul Fatihah. Selanjutnya acara yang kedua, sambutan dari Bapak Komite SD Negeri 4 Batu Ampar. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang terhormat orang tua kita sekaligus guru kita, guru kami semuanya di sini yang ada, yaitu Pak Ahmad dan Pak Ridwan. Beliau ini berdua bukan saja orang tua, guru juga, orang tua kami juga, sekaligus teman sejawat juga. Kemudian yang kami hormati Bapak PLT SD 4 Batu Ampar, Bapak Sarfenwan. Yang kami hormati Dewan Guru dari SD 21 Batu Ampar, Bapak Muhammad SPD, Bapak Jaya Saputra SPD, Bapak Ridwan SPD. Yang kami hormati Dewan Guru SD 4 Batu Ampar. Alhamdulillah, kata yang pantas kita ucapkan karena berkat rahmat dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di SD 4 Batu Ampar ini guna melaksanakan diseminasi budaya positif. Salam, salawat dan salam tak henti-hentinya kita aturkan kepada bimbingan
yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli alaihi. Berkat perjuangan beliau sehingga Islam sampai di tempat kita ini. Bapak Kepala Sekolah SD 4 Tampar yang kami hormati serta Dewan Guru yang berbahagia pada pagi menjelang siang ini, acara kita kami diberitahukan dari pihak sekolah bahwa ada kegiatan di sekolah berupa kegiatan diseminasi budaya positif. Diseminasi ada kita baru dengar pada pagi hari ini. Jadi apa itu diseminasi, kami dari komite tidak tahu sama sekali dan baru mendengar pada hari ini diseminasi. Kemudian alhamdulillah juga ucapan terima kasih kepada Bapak PLT masyarakat atau pihak sekolah, pihak orang tua murid masih mau dilibatkan dalam hal ini. Nah, itu saja penyampaian dari saya. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi budaya positif SD4 ini sangat bermanfaat bagi kami orang tua murid selaku komite dan bagi siswa-siswi ataupun peserta didik dari SD4. Demikianlah kata sambutan saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Komite SD Negeri 4 Tampar. Dan acara selanjutnya yang ketiga, sambutan PLT Kepala Sekolah SD Negeri 4 sekaligus menyampaikan materi diseminasi budaya positif. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Pak Ridwan selaku pengacara yang memberikan kesempatan. Mohon izin Bapak Ibu Guru Komite untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite SD4 Batu Ampar yang bersedia hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang kami hormati Bapak Ahmad selaku orang tua kami, guru senior kami di SD4 Batu Ampar ini, yang selalu bersedia membersamai kami, insyaallah terus bersama-sama kami di SD4 Batu Ampar ini. Yang kami hormati Dewan Guru SD 21 Batu Ampar yang juga bersedia hadir memenuhi undangan kami dalam kegiatan diseminasi ini, Pak Ridwan, Pak Rizky dan Pak Jaya. Tentunya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati juga teman-teman seperjuangan Dewan Guru SD4 Batu Ampar. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bersama-sama mendapatkan banyak manfaat tentunya. Puji syukur tentunya kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita pada pagi hari ini telah diberikan limpahan rahmat yang begitu banyak, nikmat Islam, nikmat iman, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa bersama-sama dalam satu ruangan ini yang insya Allah akan melaksanakan dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SD4 Batu Ampar ini. Selawat dan salam
senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita selalu menambah-nambahkan, mencita-citakan sahabatnya di akhir kelak nanti. Amin. Bapak, Ibu, serta komite yang saya hormati, dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini merupakan salah satu agenda pokok dalam rentetan pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti, di mana setiap akhir modul pembelajaran kami dititikberatkan, diamanahkan bagi program guru penggerak ini untuk melakukan aksi nyata, dan saya memilih dalam kegiatan aksi nyata ini adalah kegiatan diseminasi. Bapak komite tadi sempat menyinggung baru kali ini kegiatan diseminasi diadakan di sekolah kita ini. Nah, kemudian apa sih itu diseminasi? Sebenarnya kami diberikan kebebasan Bapak Ibu Dewan Guru beserta Pak Komite untuk menentukan kegiatan aksi nyatanya. Apakah IHT, apakah seminar, apakah karya mini, apakah diseminasi. Dari keempat jenis kegiatan itu, yang lebih sesuai dengan kapasitas saya sebagai guru lebih memilih diseminasi. Kalau IHT lebih tepatnya, kalau kita sering lihat, yaitu ada narasumber, ada pemateri. Nah, sepertinya bukan kapasitas saya untuk sebagai narasumber atau pemateri untuk di IHT, karena dengan begitu banyak kekurangan saya merasakan itu sehingga tidak melaksanakan IHT. Tetapi memilih diseminasi. Diseminasi ini pengertiannya adalah penyampaian informasi. Nah, ketika penyampaian informasi itu sesuai, sejalan dengan pekerjaan atau profesi yang kita jalankan sekarang ini, apa itu cocok, apa itu bermanfaat, apa itu bisa diterapkan, kita lanjutkan. Jadi kesannya hanya sebagai penyampaian informasi. Nah, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu Dewan Guru, terutama Bapak Ahmad, Pak Ridwan, beliau adalah guru saya juga, sekaligus teman sejawat juga. Bukan berarti saya berdiri di depan Bapak untuk menggurui atau mengajarkan, bukan. Tidak layak bagi saya untuk menggurui dan mengajarkan kedua dewan guru saya, tetapi lebih tepatnya hanya sharing, berbagi informasi. Ibarat kata informasi ini saya lebih duluan dapat, jadi saya transfer informasi ini kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Nah, untuk mengawali kegiatan di pagi hari ini, mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaan kegiatannya tidak membosankan, antusias. Apa yang saya paparkan nanti bisa menjadi suatu ilmu tambahan, informasi tambahan yang sesuai dan sejalan dengan profesi yang kita jalankan pada saat ini. Nah, sebelum masuk kepada budaya positif, diseminasi budaya positif, untuk mengawali kegiatan ini saya akan memulai dengan sebuah SPK. SPK cukup sederhana Bapak Ibu Dewan Guru. Jadi Bapak Ibu SPK tentu sudah sering melaksanakan di kelas ya. SPK es batu, breaking pecah, berarti pecah batu. Jadi mencarikan suasana, kata Bu Esi, yang benar sekali, mencarikan suasana. Jadi SPK ini cukup sederhana Bapak Ibu Dewan Guru, tebak-tebak saja, kita tebak kata saja. Ya, jadi saya berikan pertanyaan, Bapak melanjutkan, nanti pertanyaan dilanjutkan ke Dewan Guru yang lain. Cluenya adalah
kata sama huruf sama dengan angka. Huruf sama dengan angka. Cluenya, kata kuncinya. Huruf sama dengan angka. Ya, saya akan contoh satu pertanyaan. Belum sampai di sini Pak Doya? Belum. Jadi cluenya tadi huruf sama dengan angka. Jadi boleh saya coba sedikit. Misal, saat ini saya berada di Indonesia. Insya Allah, kalau tidak ada halangan, 2 jam ke depan saya akan berada di mana? Di negara apa? 2 jam ke depan. Cluenya huruf sama dengan angka. 2 jam ke depan. Sekarang saya berada di Indonesia. 2 jam ke depan saya akan berada di negara mana? Bapak Ibu? Dubai. Kurang tepat di sini. Indonesia. 2 jam ke depan. Huruf sama dengan angka. Kira-kira bisa ditebak Bapak Ibu. Huruf sama dengan angka. Kalau saya berada di Indonesia sekarang, 2 jam ke depan saya akan berada di Nigeria. Nigeria atau Nigeria Pak? Nigeria. 2 jam ke depan saya berada di Nigeria. Nah, sekarang di Nigeria ya. Kita lanjutkan di Nigeria saja Bapak Ibu. Di Nigeria, sekarang kita sudah berada di Nigeria. 3 jam ke depan kita berada di negara mana Bapak Ibu? Nigeria. 3 jam ke depan, ayo kira-kira kita berada di negara mana? Huruf sama dengan angka. Nigeria. Lebih belum? Coba jelaskan. Huruf sama dengan angka. Huruf dan kan Huruf sama dengan angka. dia itu mana? Tahu angka di mana? Tadi jalan-jalannya kemana? Angka 2 jam tadi saya bilang. Tadi jalan-jalannya 1 jamnya I, 2 jamnya N. Berarti Indonesia 2 jamnya kemana? Iya. Ya, berarti Pak Iwan dapat. Berarti kalau tadi kita di Nigeria Pak Iwan, 3 jam ke depan kita kemana Pak Iwan? Ke Ghana. Mantap, tepat sekali Pak Iwan. Nah sekarang Pak Iwan, Pak Iwan di Ghana. Pak Iwan boleh tak mana nih? Dapat tuh Bapak Ibu kata kuncinya nih? Belum. Pak Iwan dapat. Pak Iwan dari Ghana tadi, tepat sekali dari Ghana. Kalau Pak Iwan Pak Iwan 4 jam ke depan kita berada di mana Pak? Pak Iwan ngomongnya dia sekarang berada di Ghana. 4 jam ke depan kira-kira di negara mana gitu Pak? Kita bayar 4 jam Ghana. Kira di mana Pak? Tempat cluenya Pak Iwan sih pasti dah dapat karena bisa jawab Ghana tadi. Ayo, belum ketemu Pak Ibu ya? Kita di Ghana. Ghana itu pakai H tak Pak? Ghana ya, Ghana biasa ya. G-A-N-A. Berarti ada 4 huruf ya. Ada 4 huruf. Berarti kita insyaAllah ke 4 jam ke depan kemana ni Pak Dol, Messi, Pak Sen, Pak Jaya, Bu Maya. Mana Pak Iwan? 4 jam ke depan. Kemana kita Pak Iwan 4 jam ke depan? Kemana kita 4 jam ke depan? Pak Iwan pengen ke Australia 4 jam ke depan. Benar sekali ke Australia. Nah, sekarang kita 1 jam lah ya Pak Iwan ya. Dari Australia 1 jam kita terbang. Kemana kira-kira ni Pak? Udah dari Australia 1 jam ke depan. Kira berada di mana kita? Palestina. Depan apa? Kurang tempat belum dapat keluarnya. Kawan. 1 jam ya. Dari Australia 1 jam ke depan. Kawan. Libya. Inggris. Betul lah, sudah 1 jam.
Nah, urut untuk menangkap. Mungkin 1 jam ke depan. Oke. Udah ya Pak ya? Masih bingung? Nah, clue-nya tadi kan huruf sama angka, Bapak Ibu. Huruf sama dengan angka. Huruf sama dengan angka. Jadi penipunya di situ sebenarnya urutan saja Bapak Ibu. Tadi kan Ghana kan 4 jatuh. G-A-N-A. Berarti huruf terakhirnya adalah A. Makanya Pak Iwan memilihnya Australia karena huruf negara awalnya A, Australia. Kalau 1 jam ke depan, penting mana gitu Pak Iwan? Boleh ke Amerika. Kan 1 jam A huruf pertama. Urutan huruf saja Bapak dari nama negaranya. Tadi Indonesia 2 jam ke depan IN, berarti negara yang kedua N. Nama negaranya boleh Nigeria, boleh kemana? Netherlands, boleh kemana lagi? Nah, oke lah. Oke Bapak Ibu. Membingungkan Bapak Ibu yang mudah-mudahan bisa diterapkan di kelas. Salah satu speaking ini saya juga pernah diberikan oleh salah satu pasien dalam kegiatan webinar kemarin. Saya ulangi dengan Bapak Ibu sekarang. Baik, masuk isi dulu. Bu Esi sama dengan saya. Saya waktu menangkap speaking ini huruf abjad A B C D. Betul. Ternyata itu bukan huruf abjad, tapi huruf ada di nama negaranya. Makanya clue-nya angka sama dengan huruf atau huruf sama dengan angka. Oke. Ya mohon maaf ya Bapak Ibu dan Guru sedikit membingungkan untuk memfokuskan kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, kita lanjut pada definisi budaya positif. Mohon maaf ya Pak Komite ya. Ini pertanyaan pemantik, pertanyaan pemicu pemantik di awal definisi ini. Kira-kira setuju tak Bapak Ibu Dewan Guru tentang pertanyaan yang ada di layar depan kita nih? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, sepertinya gue banget gitu ya. Setuju. Nah, oke. Lanjut Pak Dol. Kita singkat-singkat saja Pak Dol. Ya, jadi di dalam kegiatan definisi ini ada 5 pokok topik yang akan kita eksplor. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Oke, kita lanjut next. Mohon maaf ya Pak Doyen. Oke, kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai pendidikan universal. Ya, jadi disiplin positif ini sebelum kita masuk ke dalam penjabaran materi, sebenarnya materi ini sangat dekat sekali dengan diri kita Bapak Ibu dan Guru sebagai pendidik di kelas. Hari-hari kita melaksanakan ini tentu ada namanya disiplin, ada nilai-nilai kebajikan. Saya yakin dan percaya sebenarnya Bapak Ibu sudah jauh hari menerapkan ini. Saya hanya sebagai pengulangan saja. Paling tidak kita kembali membicarakan hal yang lama seperti itu Bapak Ibu. Ini sudah Bapak Ibu lakukan dan bahkan sudah diterapkan. Tinggal sejauh mana melakukan dan menerapkannya. Disiplin positif berawal dari kata disiplin. Tentu Bapak Ibu sudah memahami dan mengetahui apa itu disiplin. Tidak perlu saya jabarkan secara detail. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nah, paling ini saja yang memang belum terlalu familiar di dalam diri kita, di dalam dunia pendidikan kita, khususnya di
karena memang di kecamatan kita tidak banyak sekolah yang telah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini lebih mengarah kepada pencapaian profil pelajar Pancasila, di mana ada 5 ya Bapak Ibu ya, juga ada 6 ya, 5 kayaknya. Yang pertama nilainya berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ya pelajar Pancasila, nilai-nilainya itu turunannya tuh ada berapa tuh Pak ya? Tadi berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua bergotong royong, mandiri kalau tidak sadar, kreatifnya kreatif, berkebinekaan global ya. Nah, itu nilai-nilai kebajikan universal yang lebih kepada kurikulum merdeka. Nah, saya tidak mengarah ke sana, tetapi lebih mendekatkan dengan sesuai kondisi lingkungan sekolah kita. Ya, karena kita juga belum menerapkan kurikulum ini, belum menerapkan secara keseluruhan dari kelas 1 ke kelas 6, karena kita baru kelas 1 dan kelas 4. Saya anggap kita sesuaikan saja dengan kondisi lingkungan sekolah kita masing-masing. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang nanti akan kita bicarakan? Nilai-nilai kebajikan yang cukup sederhana Bapak Ibu. Ada nilai kebersihan, keselamatan, menghargai, kasih sayang, atau belas kasih. Nah, nilai-nilai kebajikan seperti itu nanti yang akan kita bicarakan, bukan pada profil pelajar Pancasila yang memang belum akrab dengan kita. Mudah-mudahan tahun 2024 nanti baru kita bisa terapkan secara menyeluruh. Next Pak Dok. Ini Pak. Jadi ada sebuah kegiatan. Ini sebelum masuk ke sana, saya ingin menampilkan, mengajak Bapak Ibu Dewan Guru melihat sebuah adalah kegiatan namanya kegiatan kepala tangan. Itu ada A dan B. Kalau kita boleh katakan A kita atau B kawan kita, atau B kita A kawan kita. Nah, sobeklah saya kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Kemudian teman B atau teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta agar memberikan benda tersebut. B atau teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda atau kepala tangan kita. Apa yang terjadi Bapak Ibu kira-kira ini? Kalau kita melakukan ini, kira-kira kita buka, dan kenapa kita buka kepalanya? Kalau tidak, kenapa tidak dibuka kepalanya? Saya minta Bapak Ibu Dewan Guru bisa memberikan satu komentar tentang hal ini. Kalau Ibu buka, Bapak Ibu Guru buka, apa rasanya? Kalau tak dibuka, apa juga rasanya? Nah, kira-kira apa ini? Pilih yang mana? Buka atau tak buka? Ini hanya secari kertas, tapi penting dalam tulisan itu tuh mengangkut sangat berharga pokoknya. Nah, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan ketika ada teman memaksa untuk membuka dengan cara merayu, menyuap, ngasih duit itu misalnya, atau bujuk-bujuk rayu, kemudian ataupun dengan ancaman, bahkan dengan hardik. Hardik itu berarti dengan apa ya, sikap. Tidak hanya dengan nada tegak, nada tinggi, tapi juga dengan gerakan ya. Hardik namanya, hardik. Jadi kita apa ya kita lakukan Bapak Ibu? Sebelum kita lanjut nih, ayo. Nah,
Kalau Pak Jaya buka kepala tangannya. Hah? Buka? Dibuka? Pak Jaya buka ke tak kepala tangannya nih? Enggak. Enggak buka. Alasannya? Alasannya karena lebih membujuk supaya dia bisa membuka sendiri. Enggak perlu dibujuk. Biarkan. Misalnya saya coba bantu. Pak Jaya ini disuruh mengangkat tangan ini dan ada suatu barang berharga di dalam kepala tangan Pak Jaya. Nah, saya membujuk Pak Jaya untuk buka. Kira-kira Pak Jaya mau tak buka kepalanya? Ya. Dibujuk ya. Walaupun ini sangat berharga Pak Jaya. Menyangkut harga diri lagi Bu. Buka. Jadi kan itu barang berharga loh, barang berharga. Suatu yang sangat berharga. Nah, kira-kira dibuka. Kira-kira. Kalau saya tidak buka, Saya tak buka. Alasan Pak Rizky? karena itu ada harga diri saya. Ada harganya di gitu, mantap. Keren. Iya. Ada yang lain? Ada yang memilih membuka tak? Ini kan ada satu versi yang tak buka. Ada yang memilih membuka tak? Ada yang memilih buka tak? Boleh buka. Boleh buka. Gantung isi amplop. Si aku betul kan? Buka amplop kan. Betul. Masih buka tangan, buka blok. Oke. Nah, ini ilustrasinya adalah Bapak Ibu sebagai sebuah ilusi kontrol. Ilusi kontrol itu di mana kita menempatkan diri kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Nah, yang berhak mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Seberapa berharga pun barang itu, walaupun tak berharga, walaupun kita bisa tak mau buka, ya tak akan dibuka Bapak Ibu, karena kita punya kontrol diri sendiri. Nah, ini nanti akan ada kaitannya dengan materi-materi selanjutnya. Next. Iya. Nah, ini Bapak Ibu. Ada dua bagian di dalam stimulus respon atau teori. Ya, di dalam teori kontrol. Cukup sederhana. Saya singkat saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak terlalu lama waktunya. Yang pertama stimulus respon. Di awal dari atas saja kita bahas. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini sama seperti tadi Bapak Ibu. Kita memaksakan orang untuk membuka kepala tangannya dengan berbagai cara. Ya, merayu, membujuk, menyuap, mengerti. Nah, ini ilustrasinya. Nah, di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan pandangan orang lain tentang dunia, tetapi bukan kita mengontrol. Kita memahami, kita lebih menghargai. Nah, bukan untuk memaksakan untuk sama dengan kita. Apalagi kita ingin memaksakan diri untuk mengubah karakter anak diri kita sama seperti karakter kita. Tetapi halnya adalah bagaimana kita membimbing dan menuntut karakter yang sudah dimiliki, tetapi dituntut dibimbing, diarahkan untuk menjadi karakter yang baik, yang berakhlak mulia, tetapi bukan memaksakan sesuai dengan keinginan dan kehendak kita Bapak Ibu. Nah, itu kurang lebih ilustrasinya. Next, tidak perlu lagi sampai ke bawah. Nah ini saya singkat saja bicara disiplin. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat memahami apa itu disiplin. Disiplin artinya belajar menurut Socrates dan Plato ya. Next, betul, singkat-singkat saja. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan universal. Yang tadi di awal saya sampaikan ada beriman bertakwa, mandiri, benar kritis, berkebaikan global, gotong royong, kreatif. Ini lebih dominan kepada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, masih disertai pada di awal di atas dan perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai kewajiban diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam
untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan menurut dosen 98. Nah, saya lebih kepada poin kedua ini. Nah, di nilai kebajikan itu yang saya pahami sejauh ini, di mana kita tidak memaksakan harus nilai-nilai kebajikan apa saja yang dimiliki oleh studi kita, tetapi ada sebuah kesepakatan yang akan kita yakini bersama bahwa nilai kebajikan itu sangat penting dan pantas dan cocok untuk kita terapkan dalam keseharian kita di kelas. Nanti akan berkaitan dengan materi selanjutnya. Oke, lanjut Pak Dol. Oke, nah ini dia teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Oke, ya. Teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia ini terutama kepada anak didik kita ada dua, motivasi eksternal atau motivasi dari luar, ada motivasi internal atau disebut dengan intrinsic and extrinsic dan intrinsik atau eksternal dan internal. Kalau eksternal ada dua. Kenapa dia lakukan itu? Kalau dia melakukan itu untuk menghindari atau ketidaknyamanan atau menghindari hukuman apa yang akan terjadi apabila dia melakukannya, itu ada motivasi eksternal, kategorinya motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini yang memang boleh dikatakan agak lumayan banyak ya Bapak Ibu dan Guru ya, terjadi pada anak didik kita ketika dia mentaati peraturan di sekolah, di kelas, untuk dari kita. Ya, yang pertama lebih banyak menghindari hukuman, tetapi bukan kesadaran. Nah, yang kita perlu tanamkan pada mereka ialah motivasi intrinsik, di mana motivasi ini betul-betul tertanam, terpatri dalam diri mereka, sehingga tidak lagi alasannya kenapa dia tidak melakukannya, karena dia menghargai dan meyakini kalau itu sangat baik untuk dirinya. Oke, lanjut, singkat-singkat saja. Nah, kita masuk ke restitusi. Kita tinggalkan motivasi tadi, sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ketika anak ini kita melakukan sebuah kesalahan, cenderung ketika kita berikan hukuman, kita berikan sanksi, dia akan minder dan bahkan dia akan merasa bahwa yang dia lakukan itu bukan sesuatu kesalahan. Bahkan sering kita temukan malah dia ngajak teman, bahkan dia cari kawan. Nah, kadang ada Bapak Ibu ya, dia melakukan sebuah kesalahan, bawa kawan, tetapi bukan dia menyadari kalau itu sebuah kesalahan besar. Bahkan dia cari kawan, ayo kita sama mengerjakannya. Itu ya Bapak Ibu ya, ada tak sering, ada itu di negeri Konoha sana, di Wakanda. Ya. Nah, restitusi ini datang ada lebih kepada bagaimana anak itu setelah dia menyadari itu sebuah kesalahan, tetapi dia sendiri yang akan memberikan sebuah keyakinan kepada dirinya bahwa yang dia lakukan itu tidak baik untuk pada dirinya. Nah, mudah-mudahan tidak bingung Bapak Ibu ya. Lanjut. Karena main lompat-lompat saja. Ini 9 restitusi. Ya, itu saja kita Bapak Ibu kesalahan. 9 restitusi ini yang dipilih oleh si pembuat bahan, dia mengelompokkan ada 9 ciri-ciri restitusi yang memang sangat dekat dan sering terjadi kepada anak didik kita. Yang restitusi maksudnya penawaran-penawaran yang akan bisa cocok dan sesuai kepada anak didik kita. Nah, tidak perlu saya bacakan, itu ada beberapa hubungan tawaran paksaan. Oke, next. Nah, ini ada sebuah pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sebelum kita masuk pada materi keyakinan kelas ini, pertanyaan mantik Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas?
Kalau kita ketahui bersama, tentu sampai hari ini kita masih menggunakan kata peraturan ya Pak Jaya ya Pak Iwan ya, peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Itu baru juga sering dengar ketika sudah adanya kurikulum merdeka ini ada sebuah keyakinan kelas, tapi bukan lagi peraturan kelas. Nah, bukan berarti tidak boleh sebuah peraturan, bahkan start awalnya adalah sebuah peraturan. Nah, dari sebuah peraturan itulah tadi kita arahkan anak didik kita untuk sampai kepada yang lebih luas, yaitu sebuah keyakinan atau kesepakatan. Dari peraturan menjadi sebuah keyakinan atau kesepakatan. Ini Pak Ibu, itu contoh sederhananya. Kalau peraturan kan dilarang buang sampah sembarangan. Kalau dilarang berarti ada kata negatifnya ya Bapak Ibu ya. Dilarang, berarti dilarang. Misalnya dilarang lewat, dilarang masih dilarang. Jadi kalau di peraturan lalu lintas kalau dilarang masih merah. Nah, berarti kan negatif. Nah, kata negatif ini kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Buanglah sampah pada tempatnya. Tidak lagi dilarang buang sampah, tetapi katanya kita ubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Tidak ada kata yang negatif. Diharapkan anak meyakini dengan buang sampah pada tempatnya akan tumbuh sebuah keyakinan bahwa dia sangat cinta namanya kebersihan. Nah, ini yang diharapkan, yang ingin dimunculkan dalam sebuah keyakinan kelas. Oke, lanjut. Memang berawal dari sebuah peraturan. Setelah kita buat sebuah peraturan, baru kita sepakati ada namanya keyakinan kelas. Nah, yang tadinya dilarang buang sampah, dilarang berbicara kasar, dilarang tidak menggunakan seragam, dilarang tidak mengerjakan PR. Yang tadinya dilarang kita ubah menjadi sebuah kata positif. Buang sampah pada tempatnya, berkata sopan, itu berkata kasar, kemudian mengerjakan PR tepat waktu. Misalnya dilarang datang terlambat, datang tepat waktu. Nah, pokoknya dilarang kita ubah, kita ganti, sehingga tidak memunculkan kata negatif menjadi kata positif, sehingga keyakinan kelas akan tumbuh dengan sendirinya ketika kita bimbing, kita tuntut dan kita untuk saling meyakini bahwa nilai-nilai kebajikan itu sangat penting pada diri mereka. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, sebenarnya ada soal sebelum ini. Nah, antara kelas, kesepakatan kelas yang di kasih tebal warna kuning itu adalah sebuah nilai-nilai kebajikan. Misalnya menjaga kebersihan sekolah. Nah, nilai-nilai keyakinannya itu adalah kebersihan, di mana ketika anak menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, itu ada nilai kebersihan, nilai kebajikan, yaitu nilai kebersihannya. Kemudian kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nilai keyakinannya adalah saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Nah, nilai keyakinannya diyakini bahwa anak kita belajar itu harus dengan semangat. Bukan dilarang tidak belajar di rumah. Nah, tidak seperti itu ya. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, nilai keyakinannya di mana Bapak Ibu yang merah? Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nilai keyakinannya di mana Bapak Ibu yang ingin kita tanamkan? Iya, peduli. Nah, nilai peduli inilah yang diasah dan terus diasah sehingga menjadi sebuah nilai keyakinan yang betul-betul dia meyakini bahwa dengan peduli dengan teman, nanti teman juga akan peduli dengan dia. Nah, begitu, sehingga saling
menghargai, saling menyayangi, saling empati. Ketika temannya ada pensil, tidak lagi dia merebut temannya, Bud, minta pensil Bud, tidak lagi, tapi kita menawarkan, Bud, ini pensil saya di luar. Nah itu, seperti itu yang harus kita tumbuhkan. Nah kalau memang kita bisa terapkan nanti. Lanjut. Nah, ini kepada peraturan dengan keyakinan. Misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan yang ingin kita munculkan pada diri kita adalah buat tanggung jawab. Nah, tanggung jawab yang akan kita gali menjadi sebuah keyakinan bahwa diri kita betul-betul bisa meyakini, memahami apa itu sebuah tanggung jawab, sehingga dia ketika menggunakan buku di perpustakaan, bukunya dikembalikan pada tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, nilai keyakinannya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah yang berpikir sebelum pembelajaran dimulai, ya, menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, tidaknya keselamatan atau menghormati orang lain. Oke, buku sebagai penghargaan. Nah, kita ini bagus. Oke, tapi contoh. Nah, kita masuk kepada bagaimana kita memahami sebuah hukuman dari keyakinan. Nah, jadi ada sebuah pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pernyataan. Nanti Bapak Ibu kira-kira sebelum kita menentukan apakah itu hukuman, apa itu konsekuensi. Nah, jadi yang pertama ini misalnya mencatat 100 kali dengan buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi kalau terlambat ke sekolah. Sebelum kita lanjut, saya mau jelaskan sedikit di awal. Kita lebih kepada, kalau saya Bapak Ibu saya sendiri ya, bukan Bapak Ibu saya sendiri, maaf. Kalau saya itu ketika anak melakukan suatu pelanggaran dulu ya, memang terpasti dalam pikiran saya adalah hukuman, bukan sebuah konsekuensi. Kalau konsekuensi ini Bapak Ibu, nah misalnya kalau dia melanggar atau terlambat atau tidak melakukan, tiba-tiba pada saat itu dia melakukannya, itu sebuah konsekuensi. Tidak perlu lagi dia kita berikan hukuman, tetapi memang harus dilakukan. Misalnya, ini kasih contoh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran bioga. Nah, dia terlambat atau tidak terlambat tetap melakukan lari 2 kali di lapangan basket. Karena lari 2 kali di lapangan basket ini adalah sebuah konsekuensi peraturan sebagai pemanas supaya warming up agar otot-ototnya ada pegangan. Nah, itu, jadi ada suatu konsekuensi dan hukuman. Nah, karena kita tidak membedakan yang mana konsekuensi dan hukuman. Nah, ini ada beberapa ilustrasi pernyataan untuk membedakan yang mana konsekuensi dan hukuman kepada sebuah peraturan atau tindakan yang dilakukan keseharian di sekolah. Nah, nomor 2, masuk nomor 2. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Lari mengira basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ini ngobrol. Hukuman atau konsekuensi? Itu kan Pak Dol. Betul, hukuman. Yang kedua, murid diminta untuk bengkak 14 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman karena apa? Mengaji tengok apa? Aduh Pak, hubungannya masker dengan bengkak beda. Iya, itu jadi hukuman. Menggantikan kepetugas teman yang telah diberikan. Nah, kira-kira apa ini? Kita kalau itu bukan ibu ya, bukan kemudian bersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Wah, konsekuensi karena harus dilakukan.
Tidak menggunakan sepatu harian, padahal dia harus menggunakan sepatu. Nah, yang terakhir, Pak Iwan, coba dong ganti Pak Iwan. Ganti. Karena itu memang harus melakukan Pak Iwan. Ini sebuah pemanasan. Lari mengapakan kembali keterlambatan 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, dia tidak terlambat atau terlambat pun tetap melakukan. Karena sebuah pemanasan. Itu kan tidak ada sebuah konsekuensi sehingga menjadi sebuah hukuman, atau tidak ada sebuah konsekuensi sehingga menjadi sebuah hukuman. Kebalikannya Bapak Ibu. Lanjut Bapak. Ya, ini peta pembeda mana konsekuensi, mana hukuman. Jadi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman membuat sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah, ini yang menurut Yayasan Pendidikan Luhur, yang menurut yang pendidikan luhur, bukan menurut saya Bapak Ibu ya. Saya nyanyi kopi Pak ya. Lanjut. Nah, oke. Jadi dari resolusi konsekuensi hukuman ini dipetakan menjadi 3 kelompok. Kalau hukuman itu masuk kepada identitas gagal. Identitas gagal ini maksudnya tindakan yang kurang baik untuk kita terapkan dalam pembelajaran kita atau di sekolah kita. Tapi kalau konsekuensi institusi termasuk identitas sukses. Kalau konsekuensi netral, tidak terlalu berdampak. Memang itu yang harus terjadi. Kalau resolusi itu positif, kita berikan opsi pilihan kepada anak kita agar mereka sendiri yang memecahkan atau mencari solusi. Misal tadi ada terlambat dihukum karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kalau menurut Bapak Ibu gimana nih? Berikan solusi kepada anak didik kita ketika dia datang sudah terlambat, atau dia datang ke sekolah tidak terlambat tapi tidak menggunakan sepatu hitam. Padahal di sekolah kita sudah membuat keyakinan atau peraturan dilarang menggunakan sepatu yang berwarna hitam. Tiba-tiba dia datang pakai sepatu warna coklat. Nah, itu siapa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Memberikan peringatan. Terus langkah berikutnya Pak Rizky, ya Pak, siap Pak, saya tidak akan mengulangi lagi. Sekedar itu Bapak Rizky, cukup. Oh, cukup. Tidak ada lagi. Seperti memang adanya kita kurang lebih begitu ya Pak ya. Adanya. Nah, ini bukan saya Pak. Saya hanya menyampaikan dari maksud dan tujuan dari materi ini. Nah, maunya dia ini Pak, dari penyampaian materi ini, dari materi yang kabel ini, ketika anak terlambat menggunakan sepatu warna hitam itu, yang pertama kita lakukan adalah menanyakan alasannya kenapa dia pakai sepatu hitam. Budi, tadi Bapak lihat sepatunya kok warna coklat. Budi, sadar tidak? Kalau sekolah kita sudah sepakat dan meyakini dalam peraturan kalau tidak boleh menggunakan sepatu yang warna hitam. Benar Pak? Jadi apa yang membuat Budi tidak menggunakan sepatu hitam? Pasti punya alasan Bapak Ibu. Ya, katakanlah sederhananya saya tidurnya malah Pak main HP, sehingga buru-buru ke sekolah sampai lupa memilih sepatu warna hitam. Terpakailah sepatu warna coklat. Awal terburu-buru karena kesiangan main HP semalaman. Begitu ya. Nah, Budi, kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar
yang kamu yakini bahwa ketika kamu tidak menggunakan satu hitam ini, setelah kamu maksudnya keyakinan apa yang kamu yakini di sekolah kita ketika kamu tidak menggunakan sepatu hitam ini. Nah, misalnya kesepakatannya di situ, keyakinan tidak menggunakan sepatu hitam berarti kan disiplin. Nah, siapa yang disiplin Pak? Nah, siapa yang disiplin? Nah, kira-kira Budi, apa yang kamu lakukan ketika kamu tidak menggunakan sepatu hitam ini tidak terulang lagi? Apa Pak ya? Tadi penyebabnya kamu tidak pakai sepatu wajah selama BKP. Nah, jadi solusinya apa? Oh, saya tidak main HP sampai kemalaman Pak. Oke. Nah, itu salah satu maksudnya dari institusi Bapak Ibu. Anak sendiri yang akan berkomitmen pada dirinya kalau dia tidak akan melakukan itu dengan memberikan solusi pada diri sendiri, yaitu dengan tidak akan apa lagi mengeluh masalah. Kita solusi Bapak Ibunya, dia sendiri yang melakukannya. Nah, itu yang kita akan sebuah solusi. Oke, lanjut Bapak Ibu, kita percepat. Oke, lanjut Pak Nur. Lanjut Pak Nur, ini materi Bapak. Lanjut Pak Nur. Ya. Oke, lanjut. Di bawah kontrol. Oke, langsung kita dulu. 5 fungsi kontrol. Ini orang ini memasakkan kita di 5 posisi Pak Don. Bapak Ibu dan Guru. Nah, kita tinggal memilih kita berada di mana. Penghukum, orang bersalah, teman, memantau, kemudian. Memang kalau kita lihat dalam tabel itu ada beberapa kolom memang bebaskan gitu ya. Ada juga beberapa kolom yang membingungkan apa sih dimaksud dengan manajer atau pemantau. Nah, bisa kalau teman mungkin dari Bapak Ibu Guru sudah menempatkan dirinya pada nantinya kalau dari teman lebih akrab, lebih mudah berkomunikasi ya. Kalau beberapa salah seperti apa atau seperti apa, nah itu Bapak Ibu. Jadi kira-kira nanti tinggal Bapak Ibu sendiri ayah memetakan berada di mana musiknya itu. Ini ada pernyataan sekaligus pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kita kalau dari tabel tadi yang ada 5 fungsi kontrol tadi, mulai dari pengukur, mulai dari pembuat masalah, kemudian teman, pemantau dan manajer. Nah, nanti kita akan dikelompokkan kira-kira dengan pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan ini? Coba Pak diklik Pak Don. Ya, bukan orang bersalah. Maksudnya saya kecewa sekali dengan kamu dalam anak ini kan gini Bapak Ibu. Biasanya kan kita mengajar anak didik kita nih. Baca. Anak didik kita tuh udah berkali-kali kita ajar kita. Ini kena terapi. Oh, kena terapi. Siapa pernah mengalami itu Bapak Ibu? Seperti ini saya contohkan. Ani, Bapak nih sudah mengajarkan kamu setiap hari, bahkan pulang sekolah Bapak ajarkan kamu. Kamu tetap saja seperti ini. Kamu tak kasihan ke dengan Bapak nih? Kawan-kawan dulunya pulang, Bapak belum pulang gara-gara mengajar kamu. Sehingga anak itu, kamu ini gara-gara saya ini balik kesiangan. Itu yang dimaksud dengan membuat orang bersalah Bapak Ibu. Nah, biasanya itu kira-kira pengku. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira, ayo lakukan demi ibu Bapak. Nah, ayo lakukan. Ini lebih cepat kemana ya Bapak Ibu? Kira-kira keakrabannya kemana nih? Pemantau ke teman ke manajer ke atau penghukum atau membuat orang merasa bersalah? Lebih kepada ayo lakukan demi Bapak. Ya, ayo
teman akrab ya, kata-katanya orang ayu, akulah dengan ibu bapak. Jadi dengan anak itu sangat dekat sekali. Apakah kamu dapatkan stiker bintang hari ini? Nah, apa kira-kira? Mantau, ya, mantau. Lanjut baru, kita cepat baru, udah berjam gitu baru. Oke, lanjut lagi baru. Iya, manajer. Mungkin manajer Bapak Ibu. Kalau manajer tadi seperti yang dijelaskan pada saat analogi antara satu hitam tadi itu. Jadi kalau manajer itu dia tidak mudah untuk tiba-tiba memberikan sanksi, memberikan hukuman. Dia tentu akan lebih kepada ada 3 tindakan: memvalidasi tindakan, kemudian menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, kemudian baru berikan solusi. Lanjut. Kalau manajer seperti itu lah manajer perusahaan kan kayak gitu. Kemudian menghukum, kamu perubahan terakhir. Oke, lanjut Pak Don. Ya, sedikit ini materi yang kita bawa. Terima kasih atas pertanyaannya tadi. Mudah-mudahan pertanyaannya sama-sama kita bisa memberikan wawasan hasanah untuk kita tentang materi-materi yang telah kita bahas bersama tadi. Sedikit restitusi, lanjut Pak Don. Sedikit restitusi. Apa itu sedikit restitusi? Nah, restitusi ini di awal tadi adalah sebuah tawaran kepada diri kita bagaimana kita memberikan sebuah solusi, sebuah permasalahan yang terjadi pada diri kita. Pertama, menstabilkan identitas Ibu. Nah, yang ini menstabilkan identitas. Mulai dari situ dulu, baru validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Ini posisi ini lebih kepada manajer. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, tadi saya kembali analogi tentang sepatu hitam. Ketika kita menanyakan dulu, kesalahan apa yang kamu lakukan pada hari ini? Tidak pakai sepatu hitam Pak. Oh iya, memang sebuah pelanggaran itu juga pernah terjadi pada teman-teman kamu yang lain. Nah, sampaikan dulu Bapak Ibu, biar anak ini tidak merasa bersalah sepenuhnya. Oh, teman kamu kemarin juga pernah melakukan hal yang sama. Nah, jadi merasa aku untuk teman aku melakukan ini, itu kan lebih baru. Jadi menstabilkan diri kita. Jadi tiba-tiba telah perlu aku. Jadi itu kan lebih baru ya. Kemudian baru kita lakukan tindakan validasi atau mengatasi sebuah permasalahan apa sebenarnya yang menjadi penyebab Budi ini tidak pakai sepatu hitam. Ternyata yang dilakukan Budi adalah nonton pakai sampai larut malam. Nah, tiba-tiba nggak ujung-ujung Budi karena tak pakai sepatu hitam lari 10 kali di halaman. Sampai kita harus tahu dulu apa alasannya ngapun sepatu hitam. Nah, kemudian itu lah Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita menanyakan apa penyebab alasannya. Nah, yang terakhir baru kita mengarahkan si Budi ini meyakini kesepakatan peraturan sekolah bahwa sudah jelas tidak boleh pakai sepatu hitam. Kalau tidak pakai sepatu hitam berarti dia melanggar di disiplin. Nah, keyakinan disiplin ini yang kita tanyakan kepada Budi. Benar tidak Budi? Kamu sadar tidak Budi? Kalau kamu sudah melanggar sebuah keyakinan apa yang Budi langgar? Keyakinan disiplin Pak. Nah, itulah tadi. Jadi dengan begitu si Budi tadi selain dia menyampaikan alasan apa kenapa dia tidak boleh wanita, dia sudah memberikan solusi pada diri sendiri dan dia meyakini kalau yang lakukan itu adalah melanggar sebuah keyakinan pada dirinya bahwa melanggar sebuah disiplin. Nah, itu sederhana Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu materi terakhir kita di dalam tabel ini dibuat dalam sebuah apa itu namanya ya, rangkaian bagan tabel yang saling berhubungan dengan terumbu panah. Nah, jadi dari kontrol ini ditemukan atau dipaparkan oleh seorang pakar yang namanya Dr. William Glasser. Di dalam kurikulum Merdeka, saya juga tidak mengerti kenapa alasannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Teknologi lebih banyak menggunakan pakar yang namanya Glasser ini. Bahkan di tingkat pelatihan kepemimpinan
hampir semua pernyataan teori-teori banyak menggunakan dari pakar seorang dokter William Glasser. Bahkan teori semboyan win-win solution itu kan juga dari Dr. William Glasser, juga ada di dalam materi tentang disiplin positif ini atau budaya positif ini. Nah, begitu Bapak Ibu, akhir dari materi kita. Mohon maaf jika di dalam penyampaian saya paparan tadi banyak menyinggung atau kurang berkenan, ya tolong dibuka pintu maaf sebanyak-banyaknya. Dan tentu ucapan yang saya sampaikan kepada Ibu tidak lain tidak bukan adalah ucapan ribuan terima kasih. Sangat berterima kasih telah mau bersama menghadiri mengikuti kegiatan inseminasi ini. Memang ini adalah sesuatu tuntutan. Kemarin juga sudah dilakukan, tetapi sebuah insiden yang tidak diinginkan dan direkturat saya sendiri tidak pernah kontrol record, sehingga 2 jam kegiatan itu dia mati saja tanpa direkam. Dan saya sudah berkonsultasi sama fasilitator, tidak ada lain dengan keluarga selain membuat video ulang. Saya coba kunjung pakai dokumen foto, pakai deskripsi, ada kegiatan juga tidak boleh. Memang satu jalan dengan video. Bahkan solusi terakhirnya disuruh numpang di sekolah teman satu kelas. Bapak Ibu, kawan saya tadi yang dekat sini yang ada di kakak, nama numpang kakak. Yang saya kenal cuma dia, tak kenal bapak sekolah. Jadi tak ada lain tak bukan selain minta tolong sama Bapak Ibu untuk sama-sama bisa menuntaskan tugas ini. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuan Guru, Pak Iwan, Pak Rizky, Pak Jaya, Pak Sen, Bu Esi, Pak Ahmad, Bu Cek, Pak Iwan, Pak Don, komite juga, terima kasih banyak Pak Komite yang bersedia hadir pada pagi hari menjelang siang, yang sudah membawa waktunya ya. Seharusnya Pak Komite biasanya pagi-pagi ini ada di sawah untuk melakukan aktivitas hariannya. Dengan undangan saya bersedia hadir untuk mengikuti inseminasi ini. Terima kasih Pak Komite. Mudah-mudahan Bapak Ibu Dewan Guru, kebaikan, kemurahan hati Bapak Ibu pada pagi hari ini jadi catatan amal ibadah bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berhak untuk membalasnya, hanya Allah yang akan membalas kebaikan Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur untuk Pak Soekarno selaku Kepala Pemerintah sekaligus tenaga medisnya dan langsung positif. Tetapi kami berterima kasih banyak Pak, setidak-tidaknya menambah ilmu kita untuk berinteraksi dengan siswa. Untuk selanjutnya ada yang selanjutnya yaitu doa plus penutup. Untuk doa kami mohon kepada Pak Rizky untuk memimpinnya. Mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa dengan harapan semoga kegiatan kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yu'ti ni'amaka wa yazida. Ya Allah rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'ala subhanika wa salli 'ala sayyidina Muhammad bi kulli dawaiha wa 'afiyatan dunya shifaiha min al-qusur wa biha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma qul lana dhunubana wa yaghfir wa rahmana kama rabbana saghira fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, nawwir qulubana bi nuril ilmi wal hidayah kama nawwarta al-abdu bi syarrika wa malika wa ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk Pak Saudara Syekh. Dengan pembahasan doa maka berakhirlah acara kita untuk destinasi dunia positif. Saya selaku
wabarakatuh. Soal pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, baik disengaja ataupun tidak sengaja. Dan dengan ini saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.